Halo Mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak, dan biasa dipanggil Mama Nande, yang kali ini mau bagi-bagi tips ya ke kamu mama-mama hamil tercinta. Nah, sebelumnya Mama mau tanya dulu, kalau kamu yang sekarang sedang hamil trimester 1, trimester 2, ataupun trimester 3, itu kalau ternyata itu kayak kita punya feel ya, kayak ngerasa ada yang keluar dari jalan lahir, kayak ada cairan-cairan gitu. Cairan apa yang paling kamu takutin? Ya? Udah dapet jawabannya, Mak? Dapat ya. Kalau Mama Nande itu paling takut kalau cairan yang keluar itu ada dua. Yang pertama cairan ketuban, yang kedua darah. Tuh kalau lihat ternyata di celana dalam atau pakaian dalam kita nih kok kayaknya ketuban apalagi darah, ini kepala udah pusing ya, kayak panik gitu. Kenapa? Karena mikirnya langsung yang negatif, padahal sebenarnya harusnya kita mikirnya positif dulu, tenang dulu, relakskan dulu, supaya nggak semakin kacau ya, pikiran kita nggak semakin kacau, terus otot-otot tubuh kita juga nggak semakin kaku. Nah, itu yang mau Mama Nade bahas hari ini, yaitu apa sih ciri-ciri kalau ternyata yang keluar cairan dari jalan lahir kita itu adalah cairan ketuban. Terus apa bahayanya cairan ketuban kalau keluar sebelum hari perkiraan lahir? Terus gimana cara kita ngatasinya, atau paling tidak apa yang harus kita lakukan kalau ternyata cairan ketubannya itu rembes ataupun pecah ya. Ini yang mau kita bahas. Tambah satu lagi, gimana kita bisa ngebedain apakah ini cairan ketuban, cairan pipis, ataupun dia adalah keputihan. Nanti kita bahas di video ini. Jadi kalau kamu rasa video ini Mak bermanfaat, please share ke semua media sosial kamu. Dan kalau kamu rasa channel ini penting, subscribe YouTube Sekolah Emak ya. Cairan ketuban itu penting sekali untuk bayi ya. Di dalam cairan ketuban itu banyak mengandung zat gizi ya, ada nutrisinya, ada hormon, ada antibodi, dan segala macam yang dibutuhin oleh bayi itu ada di cairan ketuban. Jadi fungsi cairan ketuban itu sangat penting untuk bayi. Nah, fungsi yang pertama yaitu membantu bayi untuk terlindung dari benturan ataupun trauma yang terjadi. Nah, bayangin ya, bayi itu ada di balon. Balon itu kita isi air di dalamnya. Nah, di dalam air itu ada benda. Nah, kita namakan dia si janin. Ya, jadi janin itu terlindung dari air yang ada di sekitarnya. Kalau tidak ada air ketuban, coba bayangin, itu tubuh bayi itu akan sering kebentur dengan tulang ya, ada tulang panggul, ada tulang belakang, ada vertebra gitu ya. Dan bayangin kalau bolak-balik tulang ketemu tulang, apa yang terjadi? Akan banyak trauma ataupun benturan yang terjadi di tubuh si bayi. Jadi si cairan ketuban ini tugasnya untuk melindungi bayi dari segala macam benturan. Itu yang pertama. Yang kedua, cairan ketuban itu membuat bayi hangat terus jadi dalam rahim. Jadi cairan ketuban itu suhunya sesuai dengan suhu tubuh ibunya. Makanya kalau kamu Mak sedang demam itu kalau temperatur atau suhu tubuh kamu itu di atas 37,5 derajat Celcius, itu cepet-cepet kamu pergi ke dokter, turunin deh demam kamu ya. Kenapa? Kalau kamu demam, kamu nggak atasi, itu bayi seolah-olah dia di dalam air hangat ya. Jadi air kamu panasin di suhu di atas 37,5 derajat Celcius, tentu nanti di dalamnya juga akan kepanasan, dan itu sangat berbahaya ya. Nah, kemudian
Yang ketiga, cairan ketuban itu membantu mematangkan seluruh organ tubuhnya si bayi. Membantu mematangkan organ pernapasan ya, mematangkan paru-paru, membantu mematangkan saluran pencernaan, saluran perkemihan. Ini organ-organ yang penting itu semuanya itu dibantu oleh cairan ketuban. Jadi bayi itu dia akan menelan, bayi di dalam rahim ya atau janin, dia akan telan cairan ketuban. Nah, kemudian dikeluarin lagi ya. Nah, ini berlaku terus. Jadi cairan ketuban itu bukan cairan yang kotor ya Mak ya. Jadi itu cairan yang steril yang sangat dibutuhkan oleh si bayi di dalam rahim. Nah, kemudian yang keempat, cairan ketuban ini juga membantu meningkatkan kekuatan otot-otot, tulang-tulang yang ada di tubuh bayi. Bayangin, bayi di dalam rahim, dia berada di dalam air. Jadi kan gerak terus tuh, gerak. Nah, lama-lama kalau sering dilatih, selalu bayi itu dilatih, tentu dia kekuatan otot-ototnya juga akan semakin bagus ya, semakin kokoh dia. Nah, itu sebagian fungsi dari cairan ketuban. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, tapi Mama Nande kasih yang ini aja dulu yang paling penting ya. Nah, tadi Mama Nande udah bahas banyak sekali sebenarnya manfaat cairan ketuban. Jadi kalau cairan ketuban itu keluar ataupun rembes ataupun pecah sebelum waktunya, tentu bayi nggak akan bisa bertahan Mak. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kalau misalnya ada cairan yang keluar, itu kan kamu udah bertanya-tanya itu di dalam hati, ini sebenarnya cairan apa sih? Mama Nande akan kasih tipsnya untuk kamu bisa ngebedain apakah itu cairan ketuban, apakah itu cairan pipis, ataukah itu cairan keputihan. Nah, kalau cairan ketuban itu warnanya putih ke kuning-kuningan. Oke. Kalau cairan pipis dia putih dan kuning, tergantung dari berapa banyak air yang kamu minum. Kalau kamu minum airnya dikit, itu kalau kamu pipis cairannya jadi kuning ke orange nah gitu ya. Tapi kalau air kamu minum banyak air, dia itu airnya itu air pipis itu akan jernih gitu. Nah, kalau dia keputihan, warnanya putih kayak susu, itu kalau dalam situasi yang normal. Tapi kalau dia sudah mengandung infeksi ya, yaitu warnanya jadi kuning kehijau-hijauan. Nah, dari warna kamu udah bisa ngebedain. Sekarang kita ke keluarnya cairan itu ya. Kalau dia cairan ketuban, keluarnya itu kamu nggak bisa tahan Mak. Ini misalnya kamu lagi duduk nih, kok kayaknya ada yang keluar ya gitu. Terus kamu berdiri makin ngocor, iya kan? Terus kamu tiduran makin lagi keluar, itu sudah pasti air ketuban. Nah, kalau pipis dia cairannya masih bisa ditahan. Jadi kayak kamu bisa kencengi dulu otot-otot dasar panggul kamu untuk nahan supaya pipis nggak keluar, itu masih mungkin, masih bisa ya. Nah, kalau keputihan dia juga nggak bisa ditahan Mak, tapi dia keluarnya nggak banyak ya. Jadi keluarnya itu masih dalam tahap yang normal ya. Itu dia. Nah, kemudian baunya. Kalau bau cairan ketuban, dia baunya khas banget tuh. Kayak bau-bau, mohon maaf, bau-bau vagina gitu ya. Nah, terus dia baunya juga bau amis. Nah, kalau misalnya pipis itu baunya udah tahu ya, bau pesing gitu ya. Nah, kalau keputihan itu baunya kayak bau-bau basi gitu, kamu cium bau basi. Nah, itu dia. Nah, ini dari 3 tanda ini, kalau misalnya kamu udah tahu, itu kamu udah bisa ngebedain ini yang keluar ini cairan apa, apakah air ketuban, apakah air pipis, ataukah air keputihan ya. Jadi kalau kamu udah bisa ngebedain, untuk tahap ini kamu udah aman untuk mengidentifikasi. Nah, kamu sudah identifikasi ternyata yang keluar adalah cairan ketuban. Nah, pertanyaannya,
Kenapa sih bisa cairan ketuban itu rembes ataupun pecah ya? Yang pertama, udah waktunya. Jadi kalau misalnya kamu udah waktunya lahiran, biasanya diawali dengan kontraksi ya. Jadi kontraksi rahim kita itu akan diperas bagian atas, itu akan membuat selaput ketubannya jadi pecah ya, cairan ketuban keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kehamilan kembar. Jadi kalau kehamilan kembar, beban dari selaput ketuban itu untuk menahan besarnya atau beratnya janin ada dua ya. Kalau kehamilan kembar itu tentu lebih berat. Nah, pada kehamilan kembar, tingkat ketuban pecah sebelum waktunya itu akan lebih cepat atau lebih banyak terjadi. Yang ketiga, kalau kamu mengalami infeksi saluran kemih ya, infeksi pada saluran kencing istilah awamnya, atau infeksi menular seksual. Jadi itu lebih besar kemungkinan untuk terjadi pecah ketuban sebelum waktunya. Nah, kemudian kalau kamu mengalami perdarahan di trimester kedua atau trimester ketiga, itu juga lebih mudah ya, lebih mudah terjadi pecah ketuban sebelum waktunya. Kemudian kalau kamu pernah mengalami atau melakukan operasi pada leher rahim, itu membuat selaput ketuban kamu itu juga lebih rapuh ya, karena yang menahannya itu si leher rahim ya atau serviks itu juga kondisinya juga nggak sempurna ya. Nah, itu dia penyebab kenapa selaput ketuban kamu itu atau cairan ketuban kamu itu bisa keluar atau bisa pecah atau rembes. Nah, ada juga yang nanya ini, Mak, gimana sih rasanya kalau kayak pecah ketuban ya? Nah, kalau pecah ketuban itu rasanya gini. Kamu nih lagi hamil nih kan? Kita anggap lagi hamil ya. Itu kok kayak ada suara pluk gitu. Terus tiba-tiba airnya ngocor gitu. Nah, itu dia. Atau kalau misalnya rembes, itu kok kayaknya kita ada yang ngalir terus dari sela-sela paha terus ke bawah ngocor, terus itu adalah cairan ketuban. Kalau cairan ketuban kamu itu pecah di usia kehamilan yang aterem, artinya di usia kehamilan yang normal untuk kamu melahirkan, di hari perkiraan lahirnya atau di usia 39 sampai 42 minggu, berarti itu aman. Apalagi disertai dengan kontraksi ya, berarti itu merupakan tanda-tanda kelahiran. Nah, yang berbahaya kalau misalnya kamu pecah ketuban atau ketuban kamu itu rembes di usia kehamilan kamu di bawah 37 minggu. Jadi dikhawatirin nanti kamu akan lahiran prematur namanya. Jadi melahirkan prematur itu kalau kamu melahirkan di bawah usia kehamilan 37 minggu. Nah, nanti kalau terjadi itu kamu cepat-cepat ke dokter ya, cepat-cepat ke dokter dan cek ini kira-kira apakah sekedar rembesannya itu nanti bisa pulih ya, atau ini merupakan tanda-tanda persalinan dan tidak bisa dipertahankan. Nanti dokter akan kasih terapi ya. Kenapa? Karena persalinan prematur itu kan kita khawatirin yang pertama bayinya kecil di bawah 2.500 gram, yang kedua paru-parunya itu belum sempurna dia, jadi harus dimatangkan dulu. Nah, tapi sebelum itu Mama akan kasih tips kalau kamu ternyata mengalami ketuban rembes ya tanpa kontraksi ya, baik itu di usia kehamilan yang cukup bulan ataupun di bawah 37 minggu. Yang pertama, jangan panik dulu, don't panic. Jangan tiba-tiba histeris ya. Kalau kita histeris, otot-otot tubuh kita itu akan tegang. Jadi kayak balon yang tadinya elastis, dia akan dipencet dari atas, akan membuat kebuka, rembesannya itu akan makin melebar. Jadi kita relax dulu, relax. Kalau kita relax,
otot-otot rahim kita juga jadi rileks. Jadi saat kita tahu nih, oh ternyata ini cairan ketuban ini, tarik nafas dulu, tarik nafas panjang, buang nafas 3 kali pernapasan panjang. Pasti nanti stres, kecemasan itu akan berkurang ya. Hilang sih enggak mak, tapi berkurang. Yang kedua, tadi kita udah nih saat duduk nih kayaknya ada yang keluar nih. Coba deh berdiri. Pada saat berdiri, oh kok kayaknya makin banyak. Nah, berarti itu cairan ketuban. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, baringan kamu mak. Jadi kamu baringan, mau sebelah kiri boleh, sebelah kanan juga boleh, tapi di bawahnya itu dilapisi sama bantal ya. Nah, cek dulu kira-kira nih cairannya keluar lagi enggak. Kalau dia nggak keluar lagi, ganti celana dalam dan pakai pembalut supaya kita bisa tahu ternyata yang ada lagi nggak cairan yang keluar. Nah, kalau ternyata cairannya juga keluar ya, masih juga ngalir ya, saran mama sih segera pergi ke dokter untuk ngecek nih. Kalau misalnya di bawah 37 minggu nanti akan biasanya itu dirawat dulu, istilahnya diistirahatkan dulu untuk melihat apakah cairan ketubannya itu masih ngalir atau enggak ya. Nah itu dia. Jadi yang penting kamu udah tahu ilmunya, udah tahu informasinya. Jadi kalau misalnya nih, mudah-mudahan gak kejadian ya, kalau misalnya ada orang yang mengalami kejadian seperti ini, kamu bisa informasikan ke mereka. Oke mak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton video Mama Nandi. Nantikan video-video Mama Nandi berikutnya. Bye-bye.